Kemarin ya Allah mak perjuangannya ini mak gitu kan. Hmm. Mama nggak tahu aku makan apa enggak kan gitu. Mama nggak tahu semuanya biaya-biaya gimana, kosnya gimana. Cuman aku nggak minta mama ngasih biaya gitu. Sampai sekarang aku cuma minta mama itu ngasih doa aja tiap malam buat aku gitu kan. Ton gitu. Thank you so much. Hola amigos, buenas tardes. Wow, for today I'm really happy. Are you happy for today? Yes, of course. Oh, because you are guest star here, Yes. right? Yes. Okay, that's right. Nah, hari ini kita sebenarnya nggak akan bahas bahasa Inggris karena kita akan Sabtu malamku sendiri. Wow, penyanyi banget ya ternyata ya. Artis ya. Itu kan hobi doang. Pemirsa, ini penyanyi di kamar mandi. Penyanyi samping ini penyanyi kamar mandi. Single bedroom. Single bed. Aduh, belum apa-apa gue. Tapi pemirsa, saya ingin kasih tahu teman-teman di rumah, pemirsa Dunia Aska dimanapun berada, sebenarnya begini ya. Orang-orang yang suka tertawa, yang bahagia, itu sering menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, nggak sih? Iya bener banget. Iya, benar banget. Karena pengalaman gue banget, itu gue banget. Sebenarnya pemirsa, ini hari ini kita akan bakal cerita sedih-sedih. Senang banget ya Ardia karena kamu datang sini ke Dunia Aska. Iya. Ini adalah kamu segmen yang di segmen kisah sedih inspiratif ini kamu yang pertama. Senang gak sih? Oh seneng banget kalau kayak gitu. Setelah ini dia akan kayaknya bakal mengeluarkan air mata. Semoga bukan air mata palsu. Dan semoga yang pasti menginspirasi teman-teman di rumah. Oke? Seperti apa sih cerita-cerita yang bakal menggugah ya gak sih? Iya Benar. Seperti apa sih kisah-kisah yang menggugah Anda, yang semoga Anda mengiris-ngiris bawang dan jangan lupa menangis menonton video ini. Seperti saya bilang, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Namanya siapa, Mas? Ardi Saputra. Ardi Saputra. Iya. Oke. Namanya Ardi Saputra, tapi kita hari ini bukan tentang pertanyaan nomor sepatu berapa, bukan gitu ya. Bukan nama mantan siapa, bukan itu ya. Oke. Hari ini kita akan menceritakan kisah sedih inspiratif dari Ardi. Nah, seperti apa? Ayo kita mulai, check it out. Di keluarga saya mempunyai keluarga 10 orang. Sebenarnya 11, tinggal 11. satu Tinggal satu. yang di bawah saya. Kamu kok ngegas banget. Gini kita sebelum kita sampai ke situ-situ tuh ke dalam-dalamnya nih, cerita lebih panjang lebar dulu. Kita mungkin Ardi kayak nama dulu, kemudian dari manakah itu, dari provinsi manakah, mungkin seperti itu dulu ya. Jadi Ardi kayak biar orang tahu Ardi ini dari mana, terus mungkin kesibukannya sehari-hari apa gitu. Kayak introduce dulu lah ya, sebelum orang-orang mengiris-ngiris bawang. Sebenarnya kita introduce dulu ya. Iya. Boleh ya? Boleh. Nama, kemudian berasal dari mana, terus kemudian apa lagi tuh? Mungkin sehari-harinya sekarang sedang ngapain gitu ya. Sekilas aja. Kalau gitu perkenalkan, nama saya tuh Ardi Saputra. Saya dari Rokan Hulu, tepatnya di Kecamatan Kepenuhan Hulu. Kemudian saya Rokan Hulu itu di mana? Rokan Hulu di Riau juga. Oh, Riau, alhamdulillah. Nah, kebetulan nih kita kan dunia askanya luas ya. Mungkin seluruh dunia bakal menonton. Nah, Iya. Jadi teman-teman Rohul itu ada di Riau. Oke, benar. Nah, kemudian saya 11 keluarga, cuman meninggal 1, jadi tinggal 10. Jadi saya anak ke-8. Anak ke-8. Iya. Keluargamu ada 11. Maksudnya bersaudara Iya, ada? bersaudara. Ada 11. Oke, lanjut. Saya sekarang kesibukannya saya kuliah dan saya juga sambil bekerja. Oke, kuliah sambil bekerja. Nah, ini kita kembali lagi setelah udah bekerja, kita back lagi nih dari tadi cerita sampai keluarga aku nih nyes banget. Kita mungkin bisa dengerin lagi ya. Oh, boleh. Baik, tadi kan saya udah bilang kalau saya bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Tapi itu bukan saya terlahir dari keluarga yang sederhana bukan membuat saya merasa saya nggak punya apa-apa gitu. Iya benar. Tapi dengan begitu saya bisa membuat saya lebih berusaha lagi agar bisa bangkit. Kemudian saya juga sekolah
sebenarnya saya sekolah itu banyak merantaunya. Jujur saja karena keterbatasan biaya, orang tua saya tuh kurang mendukung untuk bersekolah. Cuman saya tekad kuat gitu kan untuk sekolah. Akhirnya pas mau masuk SD di Dumai kemarin, waktu saya mau masuk SD kelas 1, cuman nggak keterima di sana. Nggak keterima. Jadi sempat merajuk kemarin, sempat nangis temen udah sekolah, saya belum gitu kan. Nah, jadi gimana ya, jadi saya nangis kan, minta sama orang tua. Terakhir saya dioper ke tempat adik ayah yang ada di Pujut gitu. Jadi dari Dumai kamu pindah ke Pujut gitu ya. Waktu kelas mau masuk SD saya udah pisah sama orang tua. Umur berapa itu? Sekitar umur 7 tahunan lah. Umur 7 tahun. Itu apa sih yang kamu rasakan ketika itu tuh bisa dengan orang tua seusia semuda itu begitu? Awalnya sih nggak rela pisah sama orang tua gitu kan, cuman tekad untuk sekolah itu kan lebih besar gitu kan, jadi bawa bahagia aja gitu. Kemudian kalau namanya kita juga ikut tempat orang ya, nggak lebih senang sama orang tua gitu kan. Di sana kemudian itu kan saudara juga kurang apa gitu kan, ada sering nangis juga sih gitu kan. Misalnya nanti anak yang ini dibedakan gitu kan, dibedakan. Nah, kemudian di sana saya nggak sampai 1 tahun sih, cuman sampai 8 bulan. 8 bulan. 1 bulan lagi melahirkan. Emang orang hamil? Iya benar banget. Ini kisah sedih loh, bukan kisah orang melahirkan. Benar banget. 8 bulan di situ. 8 bulan pas 17 Agustus. Ini saya nggak tahu nih kan, pas 17 Agustus saya ikut lomba di sekolah. Tiba-tiba kakak saya yang pertama datang jemput saya jemput saya, katanya mau dibawa ke tempat dia gitu, mau sekolahkan tempat dia. Kebetulan kakak saya yang pertama itu udah tinggal di Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, udah tinggal di situ. Katanya biar anak dia ada temennya pas sekolah. Jadi terakhir pindah dari Pujut pergi ke Rokan Hulu. Di mananya tuh? Di Rokan Hulu, tepatnya di Kecamatan Kepenuhan itu. Di Kepenuhan itu. Oke, siap. Kemudian udah di situ pas di orang Rokan Hulu ini kan mayoritasnya tuh beladang kan. Tinggalnya itu bukan di kampung, cuma kami tinggalnya di ladang, di gubuk-gubuk. Disitulah kami tinggal. Oke. Di situ juga cukup menguras air mata ya. Iya. Memang kamu baper kali ya. Sikit-sikit air mata. Soalnya gimana ya? Kamu bawang putih ya. Sering teraniaya. Bawang putih ketemu bawang merah. Itu bawang-bawangan. Oke. Asal jangan bawang bombay. Itu di India jauh banget. Oke. Jadi di situ kamu juga sering nangis. Apa sih kesedihan yang kamu alami di situ? Mungkin karena masih kecil ya, kalau sering dimarahin, sering kena pukul juga. Jadi kan kayak gitu, jadi merasa kalau masih kecil kan, kayak gini kalau nggak deket sama orang tua ya. Iya. Gitu. Saya penasaran, biasanya nih yang dimarahin ini karena apa? Kadang sih memang kalau dimarahin memang untuk kebaikan ya kan. Cuman karena kita masih kecil biasanya sih kalau harus tidur siang, kalau nggak tidur siang tuh kena pukul, dimarahin. Udah tuh kalau disuruh-suruh kita nggak ngerti gitu. Itu dimarahin juga. Kemudian kalau kita ngaji, kita nggak paham sama hurufnya, itu kena marahin juga. Jadi sambil ngaji kan gitu. Sampai terus nahan air mata sambil Ini benar, saya burst to laugh gitu. Jadi ngeluarin air mata sambil mau ngomong itu rasanya kecekip di leher loh. Aduh, I can't imagine. Jadi gitu nangisnya. Saya kira dia bawa pisau gitu. Enggak, emang itu mah kayak masih yang biasa-biasa lah ya, maksudnya anak-anak gitu. Masih anak-anak kan. Kemudian udah saya di Rokan Hulu sampai kelas 2. Nanti jadi mau kelas 3. Ini sebenarnya kan saya ke Rokan Hulu juga ditemenin kakak saya yang nomor 3. Kemudian nggak berapa lama abang saya juga datang. Yang abang saya itu yang nomor 5. Banyak kan. Jadi lupa.
tiga, empat, yang kelima. Yang kelima benar. abang saya juga datang ke situ kan, merantau juga. Nah, jadi lama-lama mereka pulang satu. Jadi tinggal saya sendirian gitu kan. Jadi terakhir abang saya pulang, saya mau ikut nangis-nangis. Akhirnya pindah dari Rokan Hulu, pindah lagi SD ke Dumai. Kemudian setelah 1 tahun kelas 3 ada masalah di keluarga kan, jadi mengharuskan keluarga tuh pindah lagi ke Rokan Hulu gitu kan, ikut ke kakak pertama. Nah di situ saya menjalani kelanjutan sekolah saya. Nah gitu. Jadi di Dumai sempat sekolah? Sempat 1 tahun. Oh 1 tahun, 1 tahun kemudian pindah lagi ke Rokan Hulu begitu ya? Iya. And then? Mungkin itu perjalanan sekolahnya ya. Iya benar. Tapi di dalam untuk memperjuangkan sekolah saya itu juga banyak rintangannya gitu. Nah di sini saya bakal cerita gimana sih perjalanan saya bisa sekolah gitu kan. Nah saya tuh SMP kemarin, saya udah tamat SD kan. Bilang sama orang tua, ayah ya mak itu aku mau lanjut ke SMP gitu. Jadi orang tua nggak dukung gitu kan. Jadi udah nggak dukung, minta dukungan sama kakak yang nomor 3. Jadi kakak yang nomor 3 mendukung. Dicoblos. Partai aja. Iya. Didukung sama dia kan. Akhirnya ini ayah besi keras nggak mau nyekolahkan, cuman di hati mau banget gitu kan, kayak manapun caranya harus sekolah gitu kan. Akhirnya berantem lah sama orang tua gitu kan, berantem. Kelas 3 SD? Enggak, waktu mau masuk SMP. Oh iya masuk SMP. Oh my god, saya jadi lupa nih, benar. Tadi udah SD tuh udah selesai gitu ya. Jadi di SMP ini uang masuknya tuh dibantu sama kakak yang pertama ya kan. Nah di sana kan Rokan Hulu masih menggunakan biaya SPP gitu ya, SPP. Jadi pas mau masuk SMP itu kan gimana ya, nggak ada yang mau biayain gitu kan. Awalnya ya dapat, nanti bayar uang gininya gitu. Terakhir saya ngurus surat miskin ke kantor desa. Jadi pas SMP itu nggak bayar uang SPP. Nah untuk kebutuhan lainnya kayak beli buku, beli apa kayak gitu, saya di sana jadi kan ini orang susah jadi mau gimana ya biar dapat uang gitu dari sekolah juga gitu kan. Jadi di pemikirannya berarti aku harus jadi orang yang bisa dipandang orang gitu kan. Jadi saya berusaha keras juga belajar di situ kan. Jadi saya ya gitulah terpilih, jadi saya juara di kelas gitu kan. Saya terpilih juara 30 dari 30 orang. Juara berapa? Alhamdulillah saya juara umum waktu ya. SMP. Wow, ini salah banget di juara umum ternyata ya. Juara umum waktu maaf ampun Bang Jago. Juara umum waktu SMP. Nah, jadi kan di situ kan masih. Jadi pas kamu ketemu saya tuh kamu sebagai juara umumnya. Iya. Tapi kok jelek gitu ya? Nggak ada kaitannya casting dengan itu ya, benar banget. Oh itu kamu pas itu udah kelas 3 ya? Iya kelas 3 SMP. Oh yang sebenarnya ketika kita ketemu itu sebagian besar orang kelas 1 atau kelas 2 gitu ya? Iya kelas 1 kelas 2. Iya, saya juga kayak sempat kaget ketika kamu pada akhirnya kayak kuliah gitu, kayak saya coba menghitung-hitung tahun gitu. Oh kelas 3 ketika itu. Iya. Oke, siap. Nah jadi udah gitu kan saya ikut lomba-lomba olimpiade, lomba-lomba O2SM. Nah di situ saya bisa mengumpulkan uang gitu kan, udah tuh gini kan, ini kita sekolah nggak didukung nih kan. Jadi kita juga nggak punya kendaraan gitu. Benar banget. Nggak punya kendaraan, jadi kalau mau pergi sekolah numpang sama anak kakak yang pertama kan SD. Jadi saya numpang, nanti pagi diantar. Jadi nanti kalau udah pulang saya harus jalan kaki sekitar 10 km. Oh beneran? Iya, nunggu anak SMA pulang nanti kan. Kalau yang kosong baru numpang. Oh gitu. Iya. Itu berapa jam tuh perjalanan? Kalau 10 km nih jauh juga ya? Itu berapa jam ya kira-kira, nggak pernah ngitung pula. Yang penting sampai rumah. Sampai rumah. Iya. Gitu ya. Cari nebeng cari tumpangan gitu kan. Gitu benar. Ya gitu. Akhirnya kan udah 3 tahun lah kan di SMP, akhirnya tamat juga. Nah di sini alhamdulillah ya, orang tua saya nggak pernah mengeluarkan biaya walaupun saya tamat. Waktu SMP itu nggak pernah ngeluarin biaya orang tua nih? Iya, nggak pernah ya. mengeluarkan biaya. Mau untuk orang tua saya nggak pernah tahu uang ujian saya berapa, uang untuk perpisahan saya berapa. Orang tua nggak pernah tahu di situ. Dan alhamdulillah saya di sekolah itu nabung.
nabung dari hasil uang beasiswa, Iya, uang lomba-lomba, benar. saya Iya, tabung benar, di benar. sekolah. Iya. Jadi pas mau tamat kan, bilang sama mama gini, mak, aku besok perpisahan, mama besok datang ya gitu kan. Soalnya kan orang tua saya paling susah untuk untuk datang ke Iya, sekolah iya, gitu benar. kan, nggak pernah mau gitu kan, mau ada musyawarah mau Iya. apa, saya selalu nebeng itu sama orang tua orang. Oh gitu. Iya. Jadi orang tua aja bisa nebeng ya. iya. Apalagi motor. Iya. Gila, ini orang benar. Ada aja gitu. Namanya juga acara umum pemirsa, maklum aja selalu ada cara untuk nebeng. Benar ya, numpang orang tua. Iya. Habis itu Oke. datang nggak orang tua? Datang sama hari kemarin datang sama kakak yang nomor 3 ya. Benar. Datang ke sekolah. Di situ pas pula saya menyampaikan ucapan selamat tinggal ya untuk adik-adik kelas gitu Iya. kan. Untuk guru-guru. Iya. Di situ gimana ya? Saya udah belum maju ke depan, baru masuk sekolah, belum perpisahan, saya udah mau nangis duluan. Iya, benar-benar. Mau baca kalimatnya. Akhirnya pas perpisahan itu semua yang hadir mewek semua. Dasar kamu Iya. pembawang ya, kamu ini beneran deh. Ya, jadi pas udah bilang gitu ke orang tua kan, Iya. mak besok perpisahan datang ya. Iya. Iya kalau mama sempat kata mama gitu. Kebetulan kan ayah kan seorang tunanetra, jadi susah ditinggal sama sama mama gitu kan. Jadi makanya susah mama keluar kayak gitu. Jadi pakai biaya kata mama kayak gitu kan. Mama nggak usah pikirkan biaya, udah semua kok. Iya, ya benar kayak gitu. Uang dari mana kata mama gitu kan. Ada nabung dikit-dikit gitu kan. Akhirnya tamat. Saya pernah bermimpi itu SMA sekolah di sekolah yang elit gitu kan. Oh, Elit. iya. Jadi saya kemarin impiannya tinggi banget gitu Iya, kan. tinggi banget. Jadi Tapi nggak apa-apa sih. iya, suka berhalusinasi yang tinggi. Berhalu. Selain juara kelas, juara umum dia juga makhluk halu. Ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja sih. Iya. Jadi gini kan dengar SMA plus gitu, SMA plus kan. Jadi saya daftar. Oh, coba yang daftar di ini SMA plus yang SMA di plus. negeri 2 Rambah itu, Rambah Bukan. Junior. Saya di ini yang Oh, Pekanbaru. itu Pekanbaru. Coba ke situ. Oh, iya benar-benar. Ya nggak apa-apa sih. Ya, SMA benar-benar. plus SMA Pekanbaru. plus Pekanbaru. Provinsi Riau. Kamu kenal Mama Ade Putra nggak? Kenal Kenal aja gitu. sih. Nah, itu juga adalah orang-orang yang ditolak di situ. Iya. Beneran orang-orang udah kenal dia loh. Guru-guru SMA plus itu kenal dia, sering ketemu dia tapi ditolak juga. Iya, Iya, ampun. jadi kamu juga termasuk yang ditolak. Iya, termasuk golongan yang tertolak. Golongan yang ditolak. Tapi Jadi- ditolak aja bahagia ya. Iya, bahagia. Jadi ambil aja positifnya kan, ditolak Ambil di sini positif. kita dapat di sini gitu. Jadi coba gitu kan, ini udah ya sama lah dilemanya kayak pas Iya. mau masuk SMP Iya. kan, nggak usah lanjut, udahlah itu SMP gitu kan kata ayah kan. Karena prinsip ada ayah kan prinsipnya nggak usah sekolahkan tinggi anak-anak, nanti bikin bohong-bohongi orang tua. Kayak gitu. Jadi mau ngubah Lucu prinsip ya. gitu. Benar banget. Jadi saya akhirnya kan mau dimasukkan SMA Tebi. Saya pikir-pikir, aduh nggak mau lah masuk Oh, SMA SMA gitu. Tebi ya. Iya. Saya pernah ke situ waktu kecil-kecil, ada pasar Rabu ya. Iya, Oh, pasar Rabu. benar. SMA Tebi gitu. Jadi mau masuk ke situ gimana? Kayaknya nggak pengen aja gitu kan. Nggak gimana kalau kita sekolah nggak connect di hati kan, kelas belajar aja males jadinya kan. Emang Ntar di kampungmu udah ada jaringan ketika itu? Di Nggak sana ada. konek internet listrik Bang. aja nggak ada. Benar kamu ya, udah nggak ada listrik tapi bahagia ya. Iya. Mainnya apa gitu di hutan-hutan kali ya. Iya, di hutan di ladang-ladang gitu. Bagus dong, di ladang kita makan sayur-sayuran yang kita tanam sendiri. Jadi kan ini ayah orang tua kan nggak setuju nih waktu sekolah kan. Jadi saya ngambil hatinya lah gitu kan. Kan ayah ada bikin ternak kayak kambing, ayam gitu kan. Nah sepulang sekolah saya gotong buku-buku langsung saya pergi ke tempat ternaknya, situ ngurusinnya. Jadi agak luluh lah dia di situ ayah kan. Kemudian ada bermasalah juga kan, ada maklum lah kan nomor orang hidup ya kan, ada konflik gitu di keluarga kan. Jadi maksakan saya untuk
untuk keluar dari rumah gitu kan, keluar dari rumah. Jangan lupa pulang lagi ya. Insya Allah Ketika enggak. itu nggak pulang ya, benar. Nggak. Ketika keluar dari rumah tuh nggak pulang. Enggak hampir Itu usia berapa sih kamu tuh? itu waktu kelas 1 tuh usia 16 tahun. 16 tahun kamu pergi dari rumah, mungkin kamu dengan marah, emosi. Dengan emosinya pergi dari rumah, barang-barang udah Nangis-nangis ditutup. juga? Nangis juga. Karena kalau nggak nangis bukan dia. Benar banget. Kita kasih nama Mister Bawang aja kali ya. Ya terus nangis gitu. Ya. Kamu kemana ketika itu? Itu saya nggak punya tujuan gitu, kemana saya harus kemana gitu kan, keluarga nggak punya yang dekat-dekat gitu kan. Jadi saya bingung. Saya punya sahabat kemarin namanya Ade gitu kan, cewek. Saya juga segan gitu kan. Jadi ada tuh cewek. Iya, cewek. Bukan cowok. Bukan. Teman dekat lah gitu kan. Jadi apa-apa curhat sama dia. Benar Apa banget. kan. Dia juga curhat gitu. Dan apalah gitu kan, Iya. nyambung gitu kan. Keluarga Ade juga udah kenal kali sama Iya. saya, sama aku kan. Jadi nggak ada pilihan, dari rumah jalan kaki. Ada di rumah Ade itu di Simpang Pis Tugu Baru. iya. Dari rumah ke Simpang Pis Tugu Baru itu benar. itu udah di perbatasan kecamatan, Iya, jauh iya. banget gitu kan. Saya jalan kaki ngendong tas besar, jalan kaki. Jadi ada orang lewat numpang-numpang, ditanyain, "Adek kenapa?" Itu tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 ini kan kita 2020 pergi balik kampung, latihan. Itu tuh sunyi loh tempatnya tuh. Iya, sunyi banget. Sunyi. Iya beneran banget. Itu kan ada PT PIS. Nah saya pernah waktu kecil tinggal di PT PSA. Pernah dengar nggak Oh, sih? PSA, Iya iya. itu kan sunyi banget. Iya, gitu kan. sunyi. Iya benar banget ya. Jadi kamu ketika itu jalan kaki tuh jalan raya pun kan sunyi kan? Iya, sunyi. Iya benar banget. Jadi itulah ada orang yang lewat numpang. Itu kamu Sampai apa segini. gitu-gitu atau gimana? Numpangnya atau orang aja yang bawa kita atau kamu memang stop orang-orang? Sebenarnya dia apa sih orang itu yang mau numpangin kan, jalan kaki, "Dek, mau kemana?" gitu kan. "Mau ke sana, Bang." gitu. "Ayolah, tapi Abang nggak sampai ke sana ya." Iya gitu. benar. Iya, Bang. Sampai situ angsur lagi sampai ke tempat tujuan. Bingung ini kan, beneran ke situ nggak sih gitu kan. Jadi sampai sana, "Oh, kenapa, Wak?" katanya gitu kan. Kan manggilnya Wak aja gitu Oh. kan. "Oh, kenapa, Wak?" katanya kayak gitu. Cuma cewek wak aja ya. Aku Zaman manggil, itu udah ada wak. Udah ada belum? udah. Jadi aku manggil dia dia manggil aku Wak gitu kan. Lala. Cuman dulu teman deket gitu kan, masih alay-alay. Iya, alay-alay. Sampai sekarang pun masih sih. Masih gitu. Belum ada obat alay yang diminum barangkali. Oke, silakan. Jadi aku pergi dari rumah, ada masalah kayak gini, udah cerita lah kan. Orang tuanya juga dengerin kayak gitu kan. Akhirnya gitu, gimana ya, mau tidur situ, temennya cewek. Jadi aku tidur di masjid aja lah, aku numpang bareng di sini. Jadi ada data dari orang tuanya nggak dikasih kan, suruh tidur situ juga, cuma di ruang tamu kan. Nginep lah di tempat dia selama 3 hari. Nah saya situ berpikir gitu kan, kayak mana ya, masa iya numpang tempat orang. Tapi gitu. sekolah gimana? Itu libur, Oh, pasti 3 hari libur tanpa libur. keterangan. Oh, kamunya Iya. bukan sekolahnya. Iya, tanpa Tapi keterangan. temanmu ke sekolah. Iya, Oh, gitu. dia ke sekolah. Jadi karena otak lagi gimana gitu kan, jadi nggak mampu untuk ke sekolah. Iya sih. Udah cari, jualan, kan udah jualan online sebenarnya, udah jualan kamu? online. Iya. Oh. Kemarin jualan aksesoris HP kayak silikon, kayak anti gores. Nah, itu udah jualan online di situ. Alhamdulillah pas awal-awal penghasilannya kan lumayan. Jadi kan uang Iya dari sih, di situ kampung tuh kayak memang kayak gitu banget. Aksesoris tuh orang masih pengen banget masih gitu. gimana ya? Itu masih jarang lah gitu kan. Benar banget. Jarang. Nah, jadi udah dari hasil jualan itu kan dengan genggaman uang 500.000 kalau nggak salah luar kemarin biasa ya. Dan uang sisa uang online gitu kan, Iya, hasil benar. jualan online. Cari kos, pas udah cari kos nggak ada kos yang murah gitu kan. Ada 500, 400, 3,5. Terakhir dapat kos papan-papan gitu kan, dapatlah 300 lah. Gimana Di membayar? kampung mahal banget ya Iya, kos-kosannya. makanya itu juga heran. Heeh. Jadi kan gimana ya, ini 300 bayarnya per bulan gimana, belum lagi uang lampu kan. Akhirnya cari kawan kos, ada dapat adik kelas kan, jadi bayarnya 150 tuh 1 bulan kan, Tuh bagi orang. 2 gitu. Jadi di situ, nah di situ tuh udah naik kelas 2 ya, udah mau naik kelas 2. Di situ prestasi down, dari juara 2 turun ke 3. Di situ memang down banget.
Jadi soalnya harus gimana ya, kita harus berpikir dewasa di umur yang masih main-mainnya gitu, waktu untuk main-main gitu kan. Nah, jadi gimana harus cari duit, gimana untuk biaya sekolah ini gimana, gitu. Untuk makan lagi gimana, untuk bayar kos lagi gimana, lampu lagi gimana. Saya nggak mau ketawa lagi beneran. Iya benar-benar. Jadi di situ saya harus berpikir keras nih. Ada uang segini, gimana cara untuk memutarbalikkan uang ini supaya berjalan terus, hidup tetap jalan. Iya. Gimana pun sekolah harus sampai gitu. Harus sampai. Gimana pun menunjukkan sama keluarga harus tamat SMA ini gitu kan. Tamat SMA ini. Jadi udah gitu kan, jualan online makin lama makin merosot gitu kan, peminat tinggal dikit. Udah kemarin kan waktu di SMA tuh baru saya sendiri yang jualan online kayak gitu, tapi udah makin lama udah ada yang ikut-ikut juga kan, jadi udah bersaing kan, peminatnya udah juga merosot lagi. Bingung, sampailah ke apa kan, bulan puasa gitu, sampai bulan puasa udah nggak ada sama sekali, nggak ada peminatnya. Saya bingung, sekolah masih ada 1 tahun lagi nih gitu. Itu udah kelas 2 SMA tuh. Iya, sekolah masih ada 1 tahun lagi, cuman gimana saya mau ngelanjutin gitu kan. Jadi saya juga bingung di situ kan. Saya juga pernah kerja di kedai gitu kan, minta kerjaan gitu, Bu ada kerjaan enggak gitu kan. Oh kalau mau ikat tepung mau gitu. Mau. Saya digaji 15.000 di situ sehari selama 3 hari, cukup untuk makan lah ya kan. Jadi di bulan puasa itu, bulan puasa gimana ya, orang tua nggak pernah ngubungin, saya juga nggak pernah pulang, keluarga juga nggak pernah pulang gitu kan. Jadi di situ saya mau keluarga pernah peduli, saya mau buka pakai apa nggak pernah ditanya sahurnya gimana, makannya gimana, keluarga nggak pernah mau tahu gitu kan. Di situ saya harus berusaha sendiri gitu kan. Kadang saya tuh tiap malam gimana ya, tiap malam kadang mau nanya gimana, bingung sendiri mau jalanin hidup kayak mana gitu kan. Kadang gua juga pengen kan keluar kayak bareng teman-teman, main-main gitu, cuman nggak bisa gitu, harus kerja gimana, harus dapat uang gitu kan. Bahkan saya pernah nggak punya uang sama sekali. Saya kemarin sempat puasa nih, uang tinggal 10.000, saya puasa 1 minggu. Oh 1 minggu. Puasa 1 minggu, bukanya cuma pakai air minum, sahur pakai air minum. Kadang saya beli mie aja 1 biar hemat. Di situ saya bisa untuk bisa makan ya kan, untuk bisa makan. Udah tuh saya juga bayar uang, pernah minjem sama guru juga sebenarnya uang kan, tuh bayar uang kosan nggak bisa lagi. Jadi di situ saya juga nggak pernah yang namanya ke kantin. Setelah itu saya kalau orang ke kantin, saya harus lebih masak dulu nih, masak. Kalau mau pergi sekolah harus masak dulu paginya, bawa bekal ke sekolah, biar jangan ke kantin, biar nanti kalau masak bisa 1 hari. Dari kalau kantin kan cuma sekali. Jadi di situ udah nggak pernah ke kantin lagi. Namanya kantin itu paling nemenin teman gitu kan. Akhirnya udah bulan puasa kan, udah mau lebaran juga kan, nggak tahu gimana ini makan. Akhirnya makan tuh sama tetangga, ada ibu gendut manggilnya ya. Jadi kalau sahur dibangunin, Ardi makanlah sini sahur kita gitu kan. Iya Bu. Jadi berarti pas bukanya sama ibu tuh juga, kami jualan di pasar Ramadan gitu kan. Di situ bukanya saya buka puasa cuman pakai air es, cuman gorengan 1 di situ. Kadang saya gimana ya, pengen kadang kan di pasar Ramadan iya benar banget, banyak banget yang situ makanan semua tuh. Gini, ya Allah kapan bisa pengen makan itu gitu kan, pengen makan itu. Soalnya kalau ngekos cuman kalau nggak mie telur itu aja yang dibuat ya kan. Saya juga dapat teman kos nggak enak gitu kan, nggak apa. Pokoknya dia nggak ngerti lah kondisi kita, whatever happened to you, I don't care about that gitu ya. Iya. Memang di situ barang-barang kan memang punya dia kebanyakan kan. Bahkan saya serasa numpang sama dia gitu kan. Nanti saya masak kan pakai kompor dia.
sampai ditulis di apa itu di atas kompor, siap masak tolong dibersihin gitu kan. Gara-garanya kan Mister, saya bangun kesiangan jadi cepet-cepet mau ke sekolah gitu kan, tapi harus masak dulu gitu kan. Niatnya siap pulang dari sekolah mau diberesin gitu kan. Nah jadi pas sampai ke kos pulang sekolah lihat bacaan kayak gitu, kita gimana rasanya kan, ya Allah gini kali ya kalau orang nggak punya ini gini. Iya. Nah, jadi nanti kan teman saya punya motor, dia sering keluar jalan-jalan malam, yang keluar masuk ke rumah dia motor dia. Nanti yang ditanya, abang nggak nyapu rumah gitu, ini masih bertanah-tanah lah, yang punya motor siapa, yang nyapu siapa gitu kan, masa harus beresin semua kayak gitu. Dia kan juga sering dikirimin orang tuanya lauk, nasi, beras gitu kan, dikirimin dari kampung, ya udah untuk dia aja gitu, gak dibagi-bagi gitu kan. Kita juga itu kan punya dia, terserah dia gitu kan. Akhirnya saya ada guru PPL datang ke sekolah, jadi kenalan, cerita-cerita gitulah kan, kadang curhat juga. Jadi rupanya guru PPL ini curhat sama orang tuanya rupanya yang punya kantin sekolah. Gitu. Kakak tuh curhat sama orang tuanya, guru PPL tuh kan, dilihat sama orang tuanya yang mana anaknya nih gitu kan. Nah dari situ pas pula teman itu tiba-tiba pindah tanpa ngabarin, udah pindah aja, udah kosong aja apanya. Di situ juga saya bingung, astagfirullah, ini pindah nggak ngasih kabar, bayar uang lampu gimana, bayar uang kos gimana gitu kan. Benar banget. Itu tempat Ibu Gendut. Iya, waktu tempat sampai rumah Ibu Gendut kan. Sampingnya. Jadi ibu Gendut tuh bilang kan, gimana ya, ibu juga mau numpangin, tengoknya ibu juga ngontrak di sini. Oh, ibu tuh ngontrak, bukan yang punya kos-kosan itu. Bukan. Ibu juga ngontrak di sini gitu kan. Iya. Di anak ibu juga banyak, kata dia kayak gitu. Iya bu, nggak apa-apa, kalau mau makan sinilah makan, kata ibu gitu. Iya bu, bilang kayak gitu. Jadi udah alhamdulillah kali ditawarin sama anak PPL tuh untuk tinggal di di rumah dia bareng. Mungkin kamu bisa sebut namanya biar di video ini barangkali suatu waktu kamu sebar ke kakaknya itu, mungkin namanya tahu gitu. Iya, namanya Kak Janatul. Dia guru PPL bahasa Inggris kemarin di SMA Negeri 1 Kepenuhan tuh. Emang guru-guru bahasa Inggris baik semua ya? Iya. Kayak saya. Iya. Oke. Jadi awalnya sempat ditolak kan karena mikirkan teman masih ada gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri tuh nanya, Kak, tawaran kemarin masih berlaku nggak? Gitu. Kayak voucher, masih berlaku nggak gitu kan? Oh bentar ya, jadi kakak tanya mama dulu. Jadi ditanya gitu kan. Kata mama kakak, sini Nadi datang, gitu kan. Kapan Nadi mau datang? Oh alhamdulillah Kak, sore lah ya Kak, aku bilang mau beres-beres barang dulu gitu kan. Akhirnya pindah kan, alhamdulillah di situ dapat keluarga baru. Ibu juga makin lama baik kali gitu kan. Jadi di situ juga dapat kesibukan, ibu tuh juga buka sarapan pagi, baru kantin di sekolah. Nah dari sini titik awal saya cari uang yang lebih gitu di sini. Gitu ya. Kan tinggal di tempat ibu tuh nih, jadi kan sarapan pagi, kantin sekolah. Nah di situ berpikir apa yang bisa diapakan gitu kan. Jadi saya teringat bikin keripik ubi. Di situ saya bikin keripik ubi sama ibu itu kan. Iya. Oh sini ibu modalin ubinya, ibu modalin. Nanti Ardi yang buatnya gitu kan. Nanti uangnya ambil aja. Kenapa ada kata-kata teringat keripik ubi? Maksudnya gimana? Karena lihat di kantin kondisinya kan, kondisinya gak ada keripik ubi gitu, gimana mau jualan jualan itu. Ibu tuh juga nyarankan sih, itu aja gitu kan, keripik ubi itu kan. Jadi bikin di situ, bikin keripik ubi kadang 10 kilo ya, 10 kilo. Kamu ngulek sendiri? Iya, ngulek sendiri dari pagi sambil goreng sampainya asar. Selesainya asar. Oh, bukan sampai nyasar, sampai asar. Sampai asar, selesai asar. Mulai dari marut, kasih apanya itu kan. Semuanya lah dari zuko ya. Dari pagi bangun tidur sampai selesainya asar gitu kan. Gila. Gorengnya. Udah selesai kan malamnya, saya sering begadang mulai dari SMA, saya sering begadang. Baru selesai, udah siap maghrib saya langsung mulai bungkusin tuh kan, tapi kasih cabai dulu, baru dibungkusin sampai jam 11 malam kadang kan. Nah dari situ uangnya dikumpulin, tabung terus. Memang karena saya nggak pernah beli apa-apa ya kan, paling beli kuota juga. Di situ ngumpulin.
udah tuh teringat lagi bikin apa lagi ya biar nambah hasil. Akhirnya bikin risol. Nah, bikin risol. Jadi kegiatan saya waktu SMA tuh kayak gitu. Bangun pagi, bantu ibu bikin jualan untuk ke kantin dan sarapan pagi. Kemudian beres-beresnya itu ke sekolah. Sekolah saya bawa keranjang nih, Mister. Bawa keranjang, bawa beban-beban untuk jualan gitu kan. Bawa keranjang. Tanya ibu kan, emang Ardi nggak malu bawa kayak gini kan? Jadi dari pikiran saya kayak Bawa keranjang yang di motor itu. Iya. Oh. Bawa keranjang, Iya, isinya betul. kiri kanan Iya, ada nasi, benar, iya, ada benar. apa. Oh, Pokoknya iya. jualan di kantin. Iya, benar. Nah, jadi di situ nggak malu Ardi gitu. Enggak lah Bu, ngapain malu? Karena pemikiran saya di situ tuh kalau kita malu ya udah nggak usah hidup gitu kan, nggak bakalan bisa cari uang gitu. Kalau kita Tapi malu-malu, bisa malu. Iya, alhamdulillah sih hidup. ibaratnya kayak gitu kan. Iya, Kalau benar kita banget ngikuti sih. Iya, gengsi benar gitu, sih. ngikuti gengsi, ya nggak makan kalau Iya. kalau ngikuti gengsi gitu kan. Iya, benar. Jadi dari situ mulai cuek lah sama orang kan, apa yang dibilang orang bodo amat gitu kan. Yang penting aku bisa jalanin hidup gitu kan. Jadi udah tiap pagi tuh ini orang udah mau masuk, tapi kita mau ngeluarin ini dulu. Saya sering telat masuk kelas sebenarnya. Iya, karena Sering, ini ngurusin iya. ini dulu ya, dagangan dulu gitu ya. Dengan keluarkan barang-barangnya, Benar, siapkan. benar. Belum lagi orang beli masih mau ngeluarin gitu kan. Jadi harus pandai-pandai ngapanya kan, ambilin sambil ngeluarin kayak gitu kan. Nanti bunyi lonceng masuk gitu kan. Orang ini masih ada yang beli nih, terpaksa nunggu juga kan. Kadang ibu tuh datangnya kadang lama, udah masuk Ibu tuh iya. dulu datang biar ada Iya. yang jaga kantin. Iya, ya. nggak mungkin ditinggal kan. Iya. Jadi sering telat masuk kelas lah kan, orang udah kumpul ada masuk, saya belum masih di kantin gitu kan. Kalau udah masuk minta maaf sama guru. Alhamdulillah guru udah ngerti lah gitu kan. Tahu Udah semua ngerti. lah. Nanti udah istirahat. Ini kan lapar nih. Istirahat mau ya harus ngelayani orang dulu baru makan gitu kan, mau jualin dulu gitu kan. Ngambil mana yang pesan pecel lontong, nasi goreng banyak lah kan, harus diladeni dulu. Nanti bunyi lagi lonceng masuk, belum makan ini. Iya. Orang juga masih rame, akhirnya Iya. telat lagi Iya. masuk ke kelas gitu kan. Benar banget. Nanti udah pulang sekolah harus beresin kantin dulu gitu, masukin barang-barangnya, bawa keranjang lagi lah pulang gitu kan, beres-beres pulang bawa keranjang. Nanti pulangnya itu kan udah apa ya, full day ya. Udah pulangnya tuh udah mau jam 4 gitu kan. Pulang jam 4, istirahat sebentar. Istirahat sebentar tuh sampai dari pulang sekolah sampai maghrib gitu, siap sholat maghrib, lanjut lagi memotong-motong motong wortel, kentang, pokoknya tuh bikin risol. Lanjut lagi nanti bungkus keripik gitu kan. Gitulah pokoknya dari maghrib bikin risol, dari bikin cetak tepungnya, masak apanya itu sampai jam 10-an lah kadang kan. Kalau ada keripik mungkin jam 12 baru tidur gitu kan. Disitulah kan nanti baru paginya bangun lagi bantuin kayak gitu aja lah tiap hari gitu kan. Jadi sering diejekin nolep, sering sih karena nggak pernah keluar gitu kan. Kehidupannya cuma untuk sekitar sekolah kerja kayak gitu. Kadang sering diejekin nolep gitu kan, nggak pernah keluar, antisosial kayak gitu kan. Jadi masuk ke kuping kiri keluar kuping kanan gitu aja lah kan. Nggak apa-apa lah kalian bilang Dari apa kiri aja. ke kanan ya. Iya, Biasa kanan kan. kiri. Iya kan. Iya, iya. Ini kan yang Ya. soleh yang terakhir, yang kanan terakhir. Oke. Jadi ibu tuh juga mulai sayang gitu gimana ya kan. Lagi sayang-sayangnya kamu pergi. Cuman gak enaknya kan kita kan bukan anak kandungnya gitu kan, jadi gak enak sama anaknya gitu. Iya. Ada Kalau juga, sinetron tuh anakku bukan anakku gitu ya. kadang ada juga konflik-konflik di rumah itu kan. Iya. Bahkan pernah juga barang-barang dikeluarkan dari kamar gitu. Udah tidak masukkan lagi. Ya udah, besok dapat masuk Iya. lagi. Namanya tinggal tempat orang nggak Iya. bisa masuk hati ya. Iya. Nanti kalau masuk hati kemana mau tinggal? Iya. Di situ kan kelas 3 ada tinggal bareng sama orang ibu tuh, akhirnya kan ujian tamat gitu. Akhirnya tamat juga. Udah tuh ini tamatan corona ya kan. Iya. Jadi nggak ada ujian nasional nggak ada ujian kemarin. nasional Nah, itu ya. ya cuman ujian apa kemarin itu? Ya ada tuh ujian apa itu Mister? Boh, orang kan aku bukan angkatan sebelum corona. sebelum ujian Dia nasional. jangan gitu. Ujian sekolah dulu. Di situ kan apa corona kemarin kan. Terakhir ada 3 hari, 3 mapel lagi harus diselesaikan dalam 1 hari. Cuma 10 menit selesai.
Ya, Itu gurunya memang juga ujian ke situ memang iya, langsung gitu. dan ini udah pulang ujian kan. Mm-mm. Jam 2 ditelepon seluruh siswa suruh datang untuk ujian Mm-mm. karena besok libur gitu kan. Mm-mm. Ya udah datang kan, orang udah pada rame kan. Teman udah bagi-bagi kan. Mm-mm. Ya udah nggak mau ikut-ikutan gitu Mm-mm. kan. Gurunya juga nengok maklum Mm-mm. juga lah ya kan. Benar banget. Oh, maksudnya kayak saling-saling inilah Saling gitu. bantu gitu kan. Mana yang tiga mata pelajaran dalam 1 jam harus Iya. dikerjakan gitu Iya, kan. benar. Gimana coba kan nyarinya lagi. Nah, akhirnya selesai dan alhamdulillah sekarang mau masuk udah kuliah ya di Semarpas Global Education. Kemarin juga saya Udah daftar. mahasiswa ya? Iya, udah mahasiswa. Yeay! Akhirnya tamat SMA tuh luar biasa loh dari perjuangan kamu itu. Iya, di situ kan Iya. mau nangis juga kan, Iya. udah ancang-ancang, Nah. Mak besok perpisahan datang ya, Iya, perpisahan benar, datang, udah iya. mau bangga kali kan mau tamat SMA Iya, di benar, situ. benar banget. Perjuangannya ya ampun. Tapi Rasanya udah mau alhamdulillah ya putus kamu asa. nggak ada perpisahan. Kalau ada kayak yang viral-viral itu. Iya, Iya, ada kan? kemarin viral ya Di ampun. kampung kita juga tuh. Iya. Malu-maluin. Iya, iya. Kami memang nggak berani, Mm. dilarang jangan buat kayak gitu, nggak ada yang buat satupun, memang nggak ada. Jadi perpisahannya sunyi aja gitu kan. Dan sekarang udah kuliah ya di Semarpas Global Education. Ini jurusan apa? Jurusan apa? ABP, Administrasi Bisnis dan Perkantoran. Ngambil kantor yang cok. Iya, amin. Jadi kemarin daftar di situ pakai uang, bisa dibilang lah ini anak singkong ya kan. Iya. Anak singkong dan risol. Lebih keren dong. Kayak Hairul Tanjung itu kan anak singkong, kamu ada anak risolnya juga. Luar biasa kekinian Nah, banget. Ya, jadi benar. dari hasil uang itu saya beranikan diri untuk kuliah gitu kan. Karena menurut saya kan gimana ya kuliah? Di keluarga saya nggak ada yang tamat SMA. Nggak ada yang tamat SMA gitu kan. Ini udah tamat SMA gimana biar lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi tekad untuk kuliah banget karena guru-guru juga nyaranin saya kalau nggak kuliah, saya nggak mau kuliah gitu. gitu. Guru-guru kan tahu bagaimana kamu berjuang ya untuk sampai Iya. pada titik itu ya. Nah, disitulah kan akhirnya saya beranikan untuk ngikut saya mikir di situ kuliahnya di mana gitu kan. Kalau saya ngambil kayak misalnya kuliah yang kayak biasa 4 tahun atau 5 tahun kan biayanya besar, udah tuh lama apanya, untuk kerjanya gimana lagi gitu kan. Jadi Tapi sempat kemarin di chat itu kamu kayak mau ngambil di mana gitu ya? di Unri Oh, di Unri Iya, kemarin mengambil itu. itu. Itu mengambil apa tuh di situ? rencananya kemarin ngambil jurusan sastra Jepang. Oh, sama. Saya juga dulu. Iya. Saya udah ngambil, tapi saya nggak lolos. Alhamdulillah. Kemarin kalau nggak pariwisata, sastra Jepang itu Benar gitu. banget. Jadi mikir-mikir lagi, lama kali belum skripsinya, belum urusan ininya gitu kan, biaya lagi, belum tentu dapat beasiswa kan. Udah ngurus kemarin sih sebenarnya untuk KIP itu kan udah ngurus juga, cuman ngikuti SNPT kemarin UTBK untuk UTBK gitu kan. Jadi nggak dilanjut lagi, datang orang Semarpas Global Education ke sekolah, langsung aja ke situ nggak jadi mahasiswa undangannya kan. Iya. Langsung daftar di situ, bayar uang awalnya, ya udah sini aja tetapkan hati, Bismillah. Sempat sholat juga biar lurus hatinya kemana gitu kan, minta doa terus sama yang di atas kan, minta doa terus gitu kan. Nah, jadi udahlah masuk sini. Yang lucunya udah datang ke sini kan, ke Semarpas tuh orang-orang kan pada bawa orang tua. Iya. Diledekin sama ibu-ibu. Apa tuh? Orang tuamu mana katanya. Ah. Nggak datang bu gini kan. Ya udah pinjam lah sini, orang tua siapa katanya. Emang kamu kebiasaan minjem ya? Iya, Mau keluar. ibu-ibunya memang asik juga bercanda-bercanda kan, sering dicandain gitu ya. Jadi datang sendiri ya pulang sendiri, nanti ditanya orang tua mana nih, Bu, ya, datang ibu sebelah, iya. Jadi datanya kakak itu kan, orang tua yang mana? Nggak datang kak gitu, ini aja sama ibu ini numpang gitu kan. Iya, benar Semua banget. urusannya akhirnya selesai, akhirnya resmi jadi mahasiswa. Dan terakhir kemarin jemput ijazah ya udah keluar, nggak 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Minggu yang lalu itu ya. Itu sampai sekarang ijazahnya nggak dibuka karena mau nengok ijazahnya aja nggak sanggup gitu kan. Demi apa perjuangan ini kemarin, ya ampun, cuman dapatkan kau gitu kan ijazah gitu kan. Sampai ke rumah orang tua, Mak, ini udah lulus kuliah, udah lulus SMA, ini ijazahnya kemarin, ya Allah Mak, perjuangannya ini Mak gitu kan. Mama nggak tahu aku makan apa enggak kan gitu. Mama nggak tahu semuanya biaya gimana, kosnya gimana. Cuman aku nggak minta mama ngasih biaya gitu. Sampai sekarang aku cuma minta mama itu ngasih doa aja tiap malam buat aku gitu kan.
karena aku cuma butuh doa mama gitu kan. Sebesar apapun usaha aku, cuma kalau mama nggak doain nggak bakalan jadi gitu. Benar banget. Jadi sempat peluk mama juga kemarin, mama juga kayak gitu. Mama bilang kan kayak mana mama juga nggak bisa bantu, mama aja nggak kerja, ayah juga udah nggak ada gitu kan. Jadi iya mak, nggak minta maaf minta apa-apa kok, cuma minta doa aja, doakan besok sukses kan. Ardi kuliah sekarang mak, kuliah di sini gitu kan. Jadi disitulah udah minta maaf kan. Di situ saya juga gimana ya, teringat waktu berantem sama keluarga gitu kan. Saya lapangkan dada gitu kan, kayak manapun saya juga pernah dibantu mereka. Saya SMS satu-satu kan, minta maaf, bilang kak saya Ardi udah tamat SMA, udah ngambil ijazah barusan gitu. Makasih ya kak udah bantu kemarin masuk SD, masuk SMP, masuk SMA udah bantu kemarin. Jadi mau minta maaf juga masalah yang kemarin kayak gitu kan. Sekarang Ardi udah kuliah, suatu saat mungkin Ardi bisa nanti bantu orang kakak, bisa balas budi orang kakak gitu. Minta maaf juga, cuma kakak bilang nggak apa-apa deh kayak gitu. Kakak nggak minta balas, yang penting bisa ada untuk Ardi gitu kan. Karena tekad saya gitu kan, gimana saya bisa ngangkat keluarga saya gitu dari apa gitu, biar bisa dilihat orang gitu. Oke, udah panjang banget perjalanannya sampai kuliah. Nah, sekarang ini kan udah kuliah nih, alhamdulillah ya. Kita mungkin yang terakhirnya nih, sekarang Ardi ini kesibukannya apa di sela-sela kuliah? Apakah memang kuliah aja atau gimana? Sekarang sih kuliah gitu kan, kuliah sambil kerja gitu. Kerjanya lewat online juga. Karena kan kondisi sekarang ini kan online lebih apa kan, Benar lebih banget, apa iya. untuk jualan online gitu kan, lebih kencang daripada apa gitu kan. Jadi jualan dari situ ngumpulkan uang juga untuk biaya kuliah. Kemarin sempat sih mau pas awal itu kaget kan, pas bayar uang kuliah di awal harus bayar uang yang 3 juta ditambah uang kegiatan kemarin ada 1 juta berapa gitu kan. Bingung, di tangan nggak nyampe uang segitu gitu. Akhirnya ada seorang pahlawan yang mau minjemin, kan mau gadaikan HP, cuman kata pahlawan itu nggak usah lah gitu, pakai kayak aja apa gitu. gitu ya. Ya sebenarnya apa sih, kita tuh kalau selama kita baik pasti selalu ada orang baik sih. Iya. Ya, itu sih. Itu alhamdulillah Ada ya. yang nolong Iya, gitu ya. alhamdulillahnya saya selalu dikelilingin orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Mungkin kamu punya pesan dong kepada anak muda mungkin yang hidupnya lebih baik dari kamu gitu, atau mungkin yang mereka mungkin mirip dengan Ardi ini, mungkin punya pesan-pesan lah kepada mereka seperti apa? Ya ada kayaknya. Buat temen-temen ya semuanya yang merasa senasib nih dengan Ardi, semangat, jangan mudah menyerah. Yang penting apapun kondisi kita, apapun apa kita, tetap ingat yang di atas. Jangan lupa kita berdoa. Semua itu ada jalannya. Jangan pikirkan biaya itu belakangan. Yang penting tekad yang kuat dalam hati, itu udah bisa untuk kita maju. 1000 orang yang menolak kita untuk memberhentikan kita, yang penting kalau kita mau maju, kita bakalan maju juga gitu. Kita bakalan bisa menghilangkan 1000 orang itu satu-satu gitu. Memang nggak sekaligus, kita nikmatin aja prosesnya. Kemudian jangan mudah mengeluh teman-teman gitu kan. Semua kita udah diatur loh, jalan hidup kita udah diatur. Kita gimana, bahkan semut yang mau jatuh aja udah diatur sama yang di atas ya kan. Jadi kita nggak perlu ngeluh, salahkan yang di atas. Kadang kan kita merasa ya Allah hidup aku kayak gini kali, gini. Jangan teman-teman, jangan pernah salahkan yang di atas. Itu udah janji kita gitu kan. Kita tinggal menjalani, nikmati prosesnya aja, jalanin. Buat teman-teman yang udah nasibnya lumayan gitu kan, selalu bersyukur, semoga ditambah terus. Karena apa yang kamu punya gitu kan, itu baru punya orang tua, bukan punya kita gitu. Suatu saat kita bakalan lepas dari orang tua. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk mandiri, kita semangati diri kita sendiri. Oke. Ini luar biasa banget ya tokoh kita hari ini di kisah sedih inspiratif hari ini, luar biasa sekali dari Ardi. Pemirsa, kita bisa mengambil banyak hal. Ternyata kalau kita there is way gitu ya. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan, benar banget. Nah, tadi ada kata-kata daripada Ardi yang luar biasa menurut saya, yaitu sekalipun 1000 orang mengatakan tidak menghalangi kita, tapi kalau kita mengatakan ya, kita bisa membuat yang 1000 itu jadi nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu adalah sebuah kegigihan, adalah sebuah upaya untuk menjadi diri sendiri, sebuah upaya untuk mencapai cita-cita. Nah teman-teman, jika di video ini ada hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, cukup ambil yang baik-baik saja. Mana yang tidak baik jangan diambil, karena di dunia Aska ini kita pengen berbagi sedikit kebaikan. Ya Ardi ya, benar ya? Iya benar banget. Benar banget. Pokoknya
pokoknya kayaknya kesimpulan sudah diapakan sama Ardi semua. Siapapun Anda di luar sana yang merasa hidupnya mungkin aduh aku kok gini banget, aku kok kayak sedih banget gitu. Anda bisa belajar dari Ardi, ada kok orang-orang yang seperti Anda, bahkan mungkin Anda jauh lebih beruntung. Maka perbanyaklah bersyukur ya. Iya. Satu pesan yang paling saya ingat dari Ardi ini adalah jangan melupakan Tuhan. Bahkan ketika seekor semut pun jatuh, itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi pemirsa, menjadi muda bukan berarti kita kehilangan Tuhan. Menjadi muda bukan berarti kita tidak berprestasi. Menjadi muda bukan berarti kita rapuh. Terima kasih Ardi telah hadir di dunia Aska. Iya, Mister. Oke. Yang lain jangan lupa ya untuk Iya. mampir terus di dunia Aska. Iya, Gimana iya. apa aja di dunia Aska Iya. ya kan? Yang pasti di Aska ini untuk kebaikan ya. Iya. 1000 Oke. kebaikan ada di dunia Aska. 1000 kebaikan karena Ardi ada di sini pemirsa. Oke. Cukup sekian saja Ardi ya. Mungkin kamu pengen salam-salam atau bye-bye dulu sama pemirsa di rumah, silakan Ardi. Buat semua teman-teman yang seperjuangan, ayo semangat terus. Sebutin Jangan dong nama-nama temanmu berapa gitu sebelum bye-bye-nya ini. Mungkin ada teman yang kamu pengen ada di sini. temen yang pengen untuk teman saya ada yang anak Semarpas, satu kelas, semangat. Jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah ya. Yang di belakang Maksud- kamera yang udah nemani kamu di sini. Kemudian untuk yang nemenin saya ke sini, Namanya terima siapa? kasih banget Leni. Leni Subhanallah. Agustina. Ya, makasih banget Leni ya. Kemudian untuk kedua orang tua saya yang atau yang udah nggak ada, untuk kedua orang tua saya sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di surga. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.